kembali di hari ini. Semoga perjuangan tidak ada yang sia-sia. Ya, ingat hidup adalah perjuangan, sama seperti tema kita pagi hari ini adalah perpus. Apa itu? Perjuangan tidak putus. Jangan pernah putus ya. Jangan kamu seperti terong dicabein. Kenapa? Manis tapi bau amis. Manis tapi bau amis. Bagus juga itu ya. Iya. Tapi namanya Aku juga nggak hidup suka yang perjuangan. amis-amis. Kenapa kamu sukanya Kamu apa? suka yang kayak Amis tuh gimana? kalau orang sudah bilang mah manis sebenarnya. Oh gitu, aku Iya. suka kamu. Ih, kamu suka aku sih sayangnya sayang kamu, bukan saya cuma ke suka. gombal toh. Gombal. Pagi-pagi udah gombal. Enggak, gimana? Belajar gombal. Buat yang sudah berjuang ya sama seperti aku, ini ngomongin soal perjuangan. Ya. Buat kita yang sudah berjuang, semoga bukan kita yang terbuang. Amin, amin. Tidak ada bener. segala sesuatu yang sia-sia. Iya. Kalaupun kita dibuang sama orang yang tidak bersyukur, kita akan mendapatkan orang Ya, yang Tapi lebih orang-orang bersyukuri kayak kita adanya nggak kita. mungkin terbuang karena kita Iya. orang-orang yang setia. Iya. Tapi perjuangan kan tidak pernah putus. Ingat, ketika kita mendaki sebuah gunung, berada di gunung tersebut akan ada gunung yang lebih tinggi yang harus Iya. kita daki. Ya. Seperti sebuah lagu Apa? mendaki gunung. Lewati lembah, gunung indah. Sama sabar seperti bintang tamu kita yang pertama, perjuangan yang tiada putus. Walaupun dia sempat Pengisi acara Gilda. mengalami yang namanya pelecehan seksual, tapi dia terus berjuang sampai akhirnya sekarang bisa menjadi penyanyi terkenal di tanah sabar ya air. kepada Di seluruh. pagi-pagi biar kita hadirkan Siti Badriah. Terong dicabein, nasi putih ikan asin, ceplok telur, asik. Udah sarapan? Udah sarapan? Aku sebagai perwakilan terong dicabein merasa sangat berharga sekali dengan lagunya. Kenapa? Masa lu terong dicabein, Rian? Kenapa? Gak apa-apa, terong dicabein itu buat aku satu ungkapan, satu perasaan yang bagus. Terong dicabein. Enak, kamu suka kan Kan nggak saya mungkin terong terongan? digulain, say. Ya masa terong jadi digulain. Tapi kalau untuk bereksperimen boleh-boleh aja. terong? Terong digulain. Tapi buat para cowok, jangan kebanyakan makan terong. Kenapa? Ya karena mungkin Nanti nanti aja off the record ya, Nggak- saya. Aku tahu maksudnya apa. Siti Badriah, sehat ya? Alhamdulillah. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Ibu Siti Badriah Pagi-pagi yang kamu datang ke sini pakai cantik. piyama. Iya, aku mau tidur sebenarnya, tapi disuruh nyanyi. jangan mau tidur. Iya. Tapi makin langsing ya sibat ya. Iya, makin kurus loh, cantik loh. Ini kenapa? Apa karena memang lagi diet atau lagi stres? Ada yang kayak begitu, stres langsung Loh, kurus nggak badannya. perlu kaget. Kalau Kalau emang lagi gua- stres disampaikan. kalau gue Siapa- enggak. Iya, Kalau gue lagi stres mesti gendut. Iya. Makan terus ya? Karena gue makan. Dia stres Tapi kalau karena- kalau kurus gue berarti gue lagi lagi happy. Jadi kamu lagi happy apa lagi stres? Lagi stres soalnya lakinya selalu pose begini. Kalau ada masalah rumah tangga nggak apa? Ceritakan saja di sini. Iya, di sini kami kalau ada yang bermasalah ceritain atau apa, dong. kami nggak memberikan solusi. Iya. Menambah. Menambah masalah. Ya. Lagi happy masih ya? Alhamdulillah happy banget. Alhamdulillah happy ya. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Tadi kita sempat cerita bahwa seorang Siti Badriah sempat menjadi korban pelecehan seksual ya. Kita mau lihat seperti apa dan barangkali Sibat bisa ceritain sama kita semua di sini. Kita lihat dulu yang satu. Oh, Ini bukan yang mau membuka luka lama, Iya. tapi pastinya juga bisa menjadikan pelajaran buat siapapun ya, termasuk juga untuk para penyanyi pendatang baru untuk Iya. lebih berhati-hati. Tapi Iya. bener sih, Bat. Pelecehan, dibilang pelecehan aku bingung ya. Maksudnya kayak itu aku lagi... aku lagi... Emang lagi interaksi sama penonton gitu, terus aku bawa penonton ke atas seperti biasa gitu kan, kalau penyanyi dangdut gitu ya suka bawa penonton ke atas, ya aku lagi ngomong cicet ya udah lagi aku begini tuh tiba-tiba dia cium gitu, cium bibir, cium pipi, Cium pipi langsung. tiba-tiba gitu. Respon kamu? kenapa nggak cuma? Ya kayak bengong aja sih. Kaget gitu. ya? Kaget sih. Kita kan nggak boleh marah kan, karena itu kan ya aku bawa itu kayak sebagai apa ya? Entertain aku aja gitu. Jadi Maksudnya fansnya itu cuma cium pipi. iya pas aku lagi begini gitu. Nggak cium jidat juga? Peluk juga gitu ya. Bawa pulang. Bawa pulang. Tapi kan kamu berhak marah loh sebenarnya. Iya. Kamu marah nggak atau kamu Marah menikmati? nggak? Kamu bilang, apaan? Enggak sih. Ya kita karena emang nggak boleh marah. Oh berarti aku Tapi marah itu kan- salah dong. Kalau kakak kan ke bibir enggak, itu kalau mah. kakak mah nggak ada Iya. salah, nggak pernah salah. Iya kamu marah nggak pernah salah. Enggak kalau aku ke bibir.
Jadi kan soalnya gak ada pembatas panggung ya. Jadi ketika gini dipegang tangannya, ditarik, dicium sama dia. Cium apanya? Bibirnya lah. Siapa orangnya? Mana? Sembarangan banget cium bibir dia. Ya Allah, Kan dibawa Rian, kantor polisi, sabar. tapi aku pegang mic langsung ke tanganku, tok di kepalanya. Terus orangnya gimana? Tahu. Ya kan langsung dibawa sama polisi. Langsung dibawa. Iya. Oh, kamu Itu satu. Yang kedua sampai sempat masuk media pertama kali, payudara aku kan dipegang. Aku tonjok lah. Ya, Orangnya kalau gimana? gitu sih, Ya iya. aku ngeliat orangnya, gue mana orangnya, gue balikin, gue masih gini pegang, aku ngeliat, kok orangnya. Langsung, kan banyak wartawan, langsung aku mundur, langsung aku pegang, langsung tonjok. Sempat ada di media. Ya itu aku sempat lihat juga sih, sempat nonton. Tapi buat Sibat, respon panitia sama penonton yang lain ketika ngelihat ada oknum fans yang mencium pipi kamu tuh gimana respon mereka? Responnya pasti kaget, tapi mereka sih ketawa-ketawa gitu. Dan setelah acara itu aku tanya sama yang punya, itu kan hajatan kan, aku tanya sama yang punya hajatnya, itu siapa gitu, itu penonton orang sini atau gimana? Ya yang hajatnya ngejelasin kalau itu memang orang yang maaf ya, kurang keterbelakangan mental gitu. Jadi ya mau gimana gitu ya, aku nggak bisa marah juga gitu. Nggak bisa marah. Tapi ada ya orang kita tuh kalau fans tuh macem-macem ya. Betul. Saking gemesnya mungkin kayak gini. Dia tuh ngejambak, bukan mau ngejambak niatnya. Saking kita hadang-hadang orang, dipegang-pegang. pengen megang, nggak kepegang. Jadi Kepegangnya dijambak. rambut, iya. Bukan niat Gemes jambak gitu ya. sebenarnya. Iya. Gemes. Tapi ada kejadian yang lebih parah nggak dari situ? Sejauh ini sih nggak ada sih, cuma itu aja. Iya. Sampai akhirnya apa yang bikin kamu menjadi lebih waspada setelah kejadian itu? Akhirnya apakah kamu jadi jaga jarak dengan penonton? Ketika kamu ngelihat ada yang mulai aneh-aneh, kamu mulai tarik mundur apa gimana? Aku sih nggak ngasih jarak ya sama penonton sama siapapun gitu. Jadi ya aku sih fine aja sih sebenarnya gitu. Lebih enak ya. Lebih enak gitu. Iya, iya. Kalau daripada aku jaga jarak nanti ya takutnya akunya malah nggak enjoy Iya, gitu iya, buat betul, ngomong betul. sama penonton, buat Iya, chat sama betul, penonton betul, gitu. Jadi ya aku sih jalanin aja gitu. Tapi kalau udah keterlaluan kayak Mami DP tadi ya aku bakal marah. Itu kan porsi awal-awal ya, maksudnya kalau sekarang kan sudah pasti udah pagernya lebih. Ya, Tapi itu nggak enak ya malah ya. iya malah nggak enak kalau Tapi ada pasti kalau ada kan juga pagar banyak gitu. fans yang kayaknya kalau ketemu sama kayak Sibat ataupun Dewi kan gemes gitu. Karena kan kalian bintang banget gitu buat mereka. Terus mereka mau coba untuk meluk Deket atau seenggaknya ya. gemes cium pipinya gitu. Aku rasa kayaknya itu bukan pelecehan seksual ya. Tapi itu jelas Iya. pelecehan seksual dong. Apalagi Karena kalau misalnya sang bintang juga tidak menerima tindakan tersebut. Kecuali orang itu menerima bahkan meminta. Cium dong. Tapi buat kalian berdua, Dang. ini kan tindakan pelecehannya ini berbeda-beda yang dialami sama Sibat sama kamu juga ya, Wi ya. Tapi kamu sempat ada trauma nggak? Kamu juga ada trauma nggak? Aku enggak sih. Nggak ada trauma? Enggak, buat aku tanpa fans aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika itu kan aku tidak bisa mengontrol emosiku karena masih muda juga gitu kan. Emang sekarang bisa kontrol emosi? Yang ada penonton yang trauma ya, Wi diketok pakai mic. Ya Allah. Tapi Sibat ada traumanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Aku sih kalau nggak gitu malah nggak seru aku bilangnya. Iya. Iya, Kalau nggak bener. gitu malah nggak seru gitu. Sebenarnya Iya, penyanyi benar. dangdut mah kuat-kuat mental semua sih. Betul. Gitu ya. Kalau King pernah paling apa sama fans diapain tuh yang paling Dibawa parah banget? pulang kayaknya ya. Enggak, kalau aku mah memang fan. Kalau aku orangnya suka meminta lebih dulu. Iya. Jadi dia minta cium, kamu kasih apa? Enggak, sebelum mereka minta cium ya cium dong. Cium pipi kiri. Dulu suka kalau show ya, kita sedikit aja sedikit. Iya, ya. boleh. Segini ya. Suka ada games. Ya. Suka pernah nggak gini? Tanjung Perak, ke Tepi laut. gitu ya. Siapa suka nge-game itu, jadi siapa yang bisa tebak dapat mau hadiah apa, cium. Ntar pas bagian mau cium gini, cium. Nempel ntar bagian begini, sampai begini nggak nyampe. Ya. Maksudnya nggak nyampe nyampe padahal di kita Aha. kerjain gitu nge-games. Maksudnya kan itu buat keseruan dan si fans tuh jadi merasa deket sama artis. Bagian dari hiburan Iya. sebelum nyanyi. Karena bukan cuma nyanyi doang, kita tuh harus Bener. ngehibur, bikin ketawa Harus penonton bisa juga. entertain gitu Iya, ya, Kita kan bener. nyanyi, ngelawak, debus, apa segala macam. Kadang-kadang kalau Sibat tuh ada yang kalau lagu ke terakhir biasanya dia sambil makan kaca. Udah lupi kali Sibat. Ya. Beling Kesurupan kali
ya, Wak. Jadi balik lagi sama penyanyinya, Iya. sama artisnya batasannya berbeda-beda setiap Betul. orang. Termasuk juga pastinya fans juga tahu lah mana batasan yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Tapi pastinya ini juga jadi pelajaran buat siapapun selama itu menghibur dan ada batasan yang tidak dilangkahi, itu sah-sah saja. Termasuk dari seorang Siti Badriah. Kalau ngomongin soal perjuangan, ini ada satu hal yang barangkali Sobat Ambiar belum tahu perjuangan dari seorang Sibat. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kisah hidup Siti Badriah sebelum sukses. Pernah hidup di kos-kosan dan makan minta tetangga. Sibat tuh awal nyanyi umur berapa ya? Kalau masuk ke label aku 2010. 2010 Berarti ya. 20-an. Umur 20-an aku. Yang pertama kali ngajakin masuk label tuh siapa? Pencipta lagu Terung Dicabein, Om Endang Raes. Itu Itu ngajakin lagu aku. pertama kali saya. Lagu pertama kali itu Berondong Tua. Oh, oke. Berondong Tua. Terus Ingat aku nggak? Pertama kali ngekos di mana? di Tebet. Aku ngekosnya di Tebet, itu kosannya tuh ya Allah kecil. Dari sini ke sini tuh udah berikut dengan kamar mandi. Terus kasurnya kecil, aku tidur berdua kan. Jadi Sama aku siapa? bawa saudara aku dari kampung. Jadi aku tuh kalau misalkan nggak bawa saudara, aku nggak boleh sendiri, nggak ngekos, Nggak boleh sendiri intinya gitu ya? Iya. Jadi aku sama saudara aku. Jadi kalau tidur tuh satu posisi, udah satu posisi. Kalau lu nggak balik, udah jatuh semuanya gitu. Ya terus off air masih dibayar 500.000. Aku harus keluarin buat baju, keluarin buat make up. Aku cuma sisa 200.000 untuk sebulan gitu. Jadi aku nggak, ini orang tua aku nggak tahu loh aku kayak gini. Nggak apa-apa dong, kan ini Nggak perjuangan apa-apa, sayang. namanya. Memang Ya, orang tua aku nggak nggak perlu tahu. tahu ya derita-derita Betul. kita ya. Sekarang tahu gimana? Kan sekarang yang penting udah sukses. Amin. Maksudnya Sibat ngeluh gitu. Kesel atau gimana gitu. Justru itu satu kebahagiaan ya. Iya, itu Pernah mengalami itu ya. Pernah Jadi itu mengalami cerita lama bikin kangen pasti. Iya, ya. Mas. Tapi Iya, nggak mau balik betul. lagi ke situ ya kak. Itu bayar kosan dulu berapa per bulan? Bayar kosan alhamdulillahnya dibayarin sama manajemen, sama label Oh. gitu. Dan aku benar-benar cuma buat sehari-harinya aku sama kebutuhan aku kerja. Iya, iya, iya. Terus aku ya itulah, jadi nggak ada duit, pertengahan bulan udah nggak ada duit sama sekali. Ada mie instan, kita cuma stok itu, tapi kan tiap malam langsung mie instan terus ya. Terus teman kosan baik banget dia tuh kayak goreng ayam gitu. Aku cuma di pintu sama asisten aku cuma, enak ya ayam goreng. Iya enak ya, iya, nasinya anget-anget pakai saus enak ya gitu. Sambil dia makan, dia nggak tahu kalau aku ada di belakangnya dia makan sambil nonton TV gitu. Cuma gini aja aku ngeliatin sedih. Terus dia udah selesai makan, dia ngebalik gitu, kok ada lo di sini? Iya, enggak apa-apa. Mau makan nggak mau makan? Mau, langsung kayak gitu. Ya Allah kayak nggak ada malu. Mau, ada ayam kan? Mau. Sampai kayak gitu sih ya dikasih. Berapa lama sih buat ngekos? 6 bulanan lebih kayaknya. 6 Setelah bulan itu ya? kemana Siti? Setelah itu alhamdulillah setelah ngekos 6 bulan, Allah angkat derajat aku, off air aku agak Beberapa ditaikin daerah gitu ya, harganya gitu. Oke. Harganya agak ditaikin, terus aku pindah ke apartemen. Oh. Dari situ ya? Iya. Kenapa ketika masa-masa sulit di kosan nggak pernah minta sama orang tua? Aku paham sih ketika orang hijrah ke Jakarta ada perasaan gengsi ya. Ingin membuktikan bahwa aku tuh bisa loh. Aku Iya, tuh nggak mau iya, bikin iya, susah iya, loh iya, gitu ya. iya. Sebenarnya bukan gengsi sih, aku lebih ke aku nggak mau bikin orang tua aku panik. Jadi Kepikiran kepikiran. ya? Iya. Pokoknya gimana pun caranya orang tua aku harus tahu kalau aku seneng-seneng aja di sini. Aku Yes. aman-aman aja, aku ngirimin Iya. uang buat orang tuaku gitu. Yang penting kayak gitu aja sih. Jadi King aku- juga kan sama ya, ke Jakarta juga hijrah ya King? Sama semua anak tuh Iya. begitu. Aku juga gitu sama kita. Pokoknya ya kalau yang sekarang tuh misalkan terlihat sukses atau apa enak, itu bohong Pasti- kalau enggak. Pasti banyak air mata Iya, dulunya enggak gitu ya, air Ki. mata, enggak pahit, Betul. enggak pedih, enggak Betul. jerit menjerit gitu, Betul. bohong. Makanya nggak boleh iri sama kesuksesan orang lain karena Betul. ketika dia menggapai sebuah Iya. kesuksesan itu ada balik ada cerita di cerita balik di itu balik. semua. Ada harga yang harus dibayar. Apa King paling susah waktu pertama kali ke Jakarta apa kalau King? Itu kita dulu naik bus peron, bus yang kita bisa kalau bahasanya bahasa gaulnya ketengan gitu kan. Gue gembol bawa apa naik bus misalkan kayak dulu aku dari Bandung mau nyanyi ke Bogor harus turun di Kampung Rambutan dulu. Jadi serba ribet gitu maksudnya sendiri anak Iya. umur SMP kelas 1 kelas 2 kan itu Makanya sekarang siapa penyanyi dangdut pria yang terkenal, yang Alhamdulillah. yang terendah hati, yang sabar. yang karena gini, karena kalau aku tuh selalu berpikirnya gini, gak mungkin Tuhan tidak kasih yang baik, tapi Tuhan tuh senangnya kita capek dulu, Betul. susah dulu, nangis, menjerit gitu. iya. Karena ada orang kalau doa begini ya, ada orang kalau doa cepet-cepet ya, tapi kalau main HP lama-lama. Iya. Nah yang bagus itu kita doa sampai begini-begini, sampai minta
banget. Tuhan tuh sukanya begitu. Benar. Jadi itulah kita tuh kalau ini tuh kenapa kamu tuh sibat? Enggak, aku sedih denger ya. Iya benar, karena kita semua ngerasain, semua. Kamu apa Wi? Kamu pernah ngekos juga? Iya, aku pernah ngekos di itu apa? Roxy. Di bawah di lampu merah di jembatan 5. Ah. Oh. Iya, di bawah itu di kos ya. Ya setiap hari aku makan mie instan saya. Karena memang orang tuaku adalah pengabdi negara, maksudnya polisi, aku nggak boleh jadi artis Betul. ketika itu. Jadi keluargaku merasa aku mampu. Kalau zaman dulu kan orang jadi artis itu adalah Wah gitu ya. Iya. kebanyakan kan anak-anak yang nggak mampu Iya. untuk bisa menghidupi. Nah, orang tua aku malu kalau kamu jadi artis. Jadi aku merasa bahwa aku gengsi, aku mau tunjukin aku bisa loh, karena memang hobi aku di sini. Padahal nggak mampu ketika itu. Aku juga sama, aku dulu ngekos pindah ke Jakarta Tapi aku daerah ngamen loh Kak. Setiabudi. Oh ya? Aku Pernah? ngamen sama anak-anak jalanan, mungkin kalau sekarang mereka ingat di jembatan 5 waktu itu. Keren banget sih. Iya. Aku pernah ngekos di Setiabudi, Jakarta Selatan. Mamaku telepon, udah makan belum dek? Udah mah. Padahal aku belum makan seharian. Makan. Yang gitu-gitu ya man. Apa perjuangan yang mungkin kita nggak akan pernah bisa lupa. Dan Tuhan itu maha mendengar apa yang kita doakan. Ketika yang lain itu mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan yang kita inginkan, aku tuh suka sujud dan aku nangis. Iya. Aku tuh suka nangis tengah malam, jam 1, jam 2 aku suka nangis. Karena kan tempat kos-kosan tuh dari triplek, suka digedor-gedor. Kalau aku latihan nyanyi, King, misalkan suka, Berisik. Berisik, lu pikir ini rumah lu. Aku tuh gini, ya Allah, semoga aku bisa punya rumah. Iya. Terus naik kendaraan kan mesti nungguin. Ya, kan aku mesti numpang ke teman-teman atau siapa, kadang ada dari TV apa suka jemput kita bis. Ya Allah, semoga aku bisa punya mobil. Jadi kalau ada teman-temanku pakai mobil bagus, dulu King Nasr pakai mobil yang bagus tuh kan, yang itu yang sekarang pakai. Aku suka ngelus tanpa dia tahu. Aku suka gini. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, semoga aku punya ini. Gitu. Aku suka ngomong kayak gitu. Iya. Dan terbukti sekarang bahwa tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, begitu juga sebaliknya. Ya, Iyalah. kalau buat seorang Siti Badriah sendiri, pelajaran terbesar dari masa lalu kamu. Apa ya? Yang pasti pada saat itu aku sama sekali, alhamdulillah pada saat itu aku benar-benar nggak pernah ngeluh sama sekali. Mau dibayar berapa, mau digimanain, aku nggak pernah ngeluh sama sekali. Terus ya sama kayak mami, selalu berdoa kayak gitu-gitu ya. Aku minta dinaikin derajatnya, dinaikin harga nyanyi aku. Terus dia sama kalau misalkan ada orang, aku main ke tempat temen, rumahnya bagus, apartemennya bagus, selawatin. Bener Rama. Mobilnya bagus, nih mobil yang sekarang nih aku selawatin banget kan. Aku ngeliat mobil, kalau nggak salah tuh Ayu Ting Ting deh aku lihat. Aku sampai yang gini sama mami, Kamu selawatin juga? Kan gini, dulu ceritanya Mbak Ut Permatasari itu budgetnya 25 juta per kali show. Kan aku satu manajemen. Aku ngedengerin, aku dulu budgetnya kan masih 5 juta ya. Gue kayak gini, ya Allah jauh banget. Ya Allah, semoga budgetnya aku bisa kayak Mbak Ut. Dulu aku kayak gitu. Iya, zaman dulu Suka segitu nangis aku gitu. Ternyata alhamdulillah semakin. Sekarang, Wih. Gitu. Sekarang sekali show 250 juta. Amin. Jadi kuncinya salawatin ya, sebentar. Ya. Aku mau salawatin hidungnya biar punya hidung kayak begini. Tapi ngomongin soal hidung, ya ini perubahan fisik yang dimiliki oleh seorang Siti Badriah. Ada yang menuding Siti Badriah melakukan operasi plastik. Siti Badriah kesal terus dituding oplas. Siti Iya, ada Badriah perasaan kayak mengatakan gini. punya suami Iya kan, bisa Wi? merawat. Tahu deh, Buat kamu, operasi plastik. Apanya sih operasi, perasaan anak ini dari dulu gini. gini-gini aja. Oke, sebelum bertanya operasi plastik, kamu melakukan operasi plastik apa enggak? Wajar nggak seorang performer, seorang artis melakukan operasi plastik? Wajar lah. Iyalah. Wajar lah, nggak apa-apa, itu kan duit dia gitu. Dan Lagi itu untuk perempuan. kebutuhannya dia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan aku pun setiap orang yang bilang kayak operasi plastik ya, dan aku selalu bilang belum. Iya. Aku tidak menutup kemungkinan kalau aku Iya. nggak akan ada yang dioperasi plastik itu. Jadi aku bilangnya belum. Kalau operasi plastik wajar, yang nggak wajar operasi kaleng. Plastik mah wajar, apalagi penyanyi perempuan. Jangan suka repot. Yang nggak wajar kalau pakai kaleng mukanya. Yang nggak wajar itu udah mancung kayak yang di foto itu, terus dibikin mancung lagi tuh.
Ya nggak apa-apa itu kan hak kalau itu namanya orang. Tapi kamu bilang belum. Berarti masih terbuka kemungkinan untuk operasi plastik. Betul, kita kan nggak pernah tahu ke depannya amit-amit nauzubillah min dzalik ya. Takutnya Iya. aku ada apa gitu dan itu harus diperbaikin kan aku nggak tahu. Iya. Sinus atau apa untuk bilang milik semoga sehat ya saya. Semoga sehat. Tapi Terus ya, yang dimaksud dengan suami selalu merawat, mengerawat Apa? tuh Suami maksudnya ngerawatnya pakai apa? aku nggak menutup kemungkinan ya. Dulu kan aku buluk banget ya, Say. Bapak buluk? Aku juga. Kata siapa? Kata gue, banyak orang yang bilang kayak gitu. Nggak ngerasa kalau aku buluk dulu. Enggak. Masa sih, Apa kamu bilang kamu dulu buluk? Nanti kita keluarin foto Dewi Persik zaman dulu ya. Ya gimana gua nggak buluk ya? Gua makan sendiri, gua ngamen pagi siang malam di bawah sinar matahari. Kalau sekarang kan gue pakai AC terus. Iya. Sekarang Pakai AC terus. jadinya ini kita mau kasih lihat Sibat dulu dan juga sekarang ya Sibat. Jadi maksudnya suami bisa ngerawat, pintar ngerawat itu maksudnya apa? Jadi aku tuh kan pas kenal sama Chris dari awal pacaran pun pas mau nikah sih aku udah mulai kamu perawatan ini ya di klinik kakak aku gitu ini jadi flek-flek aku diilangin semuanya diilangin. Nah pas aku nikah kan aku kan gigi aku miring makanya aku pakai behel dulu. Miring. Miring dulu Iya, miring iya, banget. iya, iya. Makanya aku pakai behel terus aku pas udah nikah sama Chris kayaknya tuh behel kamu yang ganggu kamu deh katanya gitu. Jadi kamu harus divinir kayak gitu bener-bener kayak Iya, dirapiin Chris tuh giginya bener gitu ya, betul sayang. Chris tuh support banget untuk Iya. mempercantik aku gitu. Ya bener, Cila bener. Tapi mempercantik. ngomong-ngomong kemarin waktu Mas Chris John diundang ke sini kok kamu? Christiana. Tinju dong. Tapi memang paling menyenangkan kalau punya pasangan tuh juga memperhatikan Nah, bukan iya. karena mensupport siapa istrinya Iya. gitu kan kamunya. Oh kamu harus cantik, dandananya harus bagus itu Iya. luar biasa. Karena Iya suami- kan Rian kan? Bener, matanya berarti bagus dia ngasih masukan ya. Tapi seandainya kamu punya kesempatan dan kamu tidak menutup kemungkinan untuk operasi plastik, bagian tubuh mana dari seorang Siti Badriah Yang yang kamu kamu suka. ingin lakukan untuk operasi plastik? Yang kamu suka dan kamu nggak suka. Alhamdulillah suka semua sih teh. Alhamdulillah aku syukuri banget aku punya tubuh kayak gini. Apalagi sekarang udah makin cantik. Iya betul, amin. Iya bener. dong. Tapi kulit kamu memang bagus sekali loh Sibat. Iya. Kalau perempuan harus Ya tapi alhamdulillah sih maksudnya aku punya Chris juga dia ngomong ke aku ada nggak sesuatu apa yang kamu nggak suka gitu. Iya. Nggak ada sih gitu. Paling Chris bilang paha kamu gede banget ya gitu. Mau di ini nggak usah ntar aja gitu. Karena aku suka paha aku gede gitu. Jadi Chris tuh memang terserah lo mau operasi lo mau enggak ya Bagus terserah dong suami gitu. kayak gitu Iya, ya. Memberikan pilihannya. Perempuan tuh paling seneng mau sering kali dia lebih senang lagi kalau dia sering dipanggil cantik. Betul. Dipanggil cantik. Cantik bener-bener tapi yakin jangan ngomong cantik. Cantiknya beda kan kalau cowok yang ini cara nyebutnya beda gitu. Tapi kalau kita kan cantik. Suami yang bisa menerima apa adanya. Semoga seorang Siti Badriah juga bisa menerima sang suami apa adanya. Karena Sibat juga suka protes apa yang dipakai sama Chris. Apa yang dipakai kita kasih lihat langsung. Apa sih? Udah deh, kalian tuh gak usah pada salfok sama keteknya yang bolong ya. Gue sebagai istrinya udah sering banget itu baju-baju yang bolong gue buang-buangin, diambil lagi sama dia. Gue beliin baju-baju yang bagus, digunting-guntingin sama dia, dijadiin baju ketek. Capek gue. Lebay ah, Lebay-lebay nih. lebay. Baju yang bagus ada, lihat keteknya. Lihat keteknya. Tuh, pakai ini lagi. Di lemari penuh sama baju-baju yang robek. Dibeliin baju bagus. Ntar dikiranya istrinya ngurusin. Ngurusin, cuman gue aja pakai lagi. Oh, sebel banget Enak, lebih dilihat enak ya orang. baju yang begini daripada baju yang bener. Iya loh, bener itu. Tapi memang ya mukanya Chrisnya aja merah loh, muka perawatan loh. Iya. Best. Tapi memang kan kalau kaos-kaos yang kayak begitu enaknya yang bolong-bolong tahu. Iya, nyaman loh. Emang Nyaman kenapa? Iya, banget aku juga di dasar rumah. aku bolong-bolong. Tapi aku tuh kayak males gitu Kak, Bolong-bolong. karena setiap aku bikin story ataupun apa gitu banyak orang yang bilang kayak salvo kayak sama keteknya Chris, salvo kayak sama Emang bajunya kenapa Chris. sih? Karena sering begitu kan, bajunya bolong ininya, kadang sobek di sini gitu. Nggak apa-apa. Padahal tuh aku udah sering banget kayak kalau ke Bali itu kan baju Bali gitu kan Kak. Iya. Kalau ke Bali aku beli banyak banget, udah beli banyak Baju nih. barong. Iya, baju barong. Jadi aku beli tetap aja sama dia, dipakai ntar ada yang digunting, diketekin buat aku nge-gym. Gitu orangnya. Oh kalau kamu sementara kalau story pengennya tuh rapi bagus gitu nggak kelihatan ada yang bolong gitu ya? Seenggaknya bolongnya nggak kelihatan lah gitu ya Dia karena tuh kalanya pengen kelihatan seksi, maksudnya gini, cowok tuh apalagi kalau badannya ya bagus tuh,
Kalau dipoto begitu dia ngerasa kayak gimana Enggak gitu. lah, Badannya mungkin memang Chris bagus. jadi apa adanya. Iya, it's okay lah. Total baju bolongnya Chris ada berapa? Semuanya. Semuanya bolong. Oh iya. Kayak baju tidurnya dia nggak ada yang nggak bolong tidur. udah. Baju tidurnya dia. Oh Kalau baju baju tidur ya, tidur, berarti kalau semua baju baju tidurnya- tidurnya akan ada bolong-bolong, lubang-lubang di Benar, mana-mana. benar. Tapi kan itu yang membuat akhirnya kamu bisa menerima dia apa adanya, Ya. termasuk dia juga menerima kamu apa adanya ya. Ya, makanya kalau dia pakai bolong-bolong gitu, udah aku pakai daster gitu. Jadi ya udah enak-enakan gitu. Lebih Iyalah. santai. Lebih santai. Nggak usah pakai baju juga berdua-berdua sah suami. Enak. Coba mau bilang apa sama Chris Diana, sang suami yang selalu mensupport kamu apa adanya? Apa? Mau bilang apa sama Mau Chris? bilang apa Ah, sayang? nggak ada. Nggak ada. Ya pasti ya makasih. Ini udah sering banget aku kasih aku bilang sama Chris kalau apapun yang dia omongin ke aku itu aku selalu bilang makasih ke dia karena tanpa dia mungkin aku sekarang nggak bakal jadi kayak gini gitu. Karena aku dulunya cuek banget tapi sekarang aku jadi memperhatikan penampilan aku gitu. Makasih sayang. Kamu selalu kasih support buat aku, kasih semangat buat aku, kasih tahu aku kalau aku ada yang salah, ada yang kurang. Ya udah gitu aja sih. Gitu aja sih aku. I love you kayak atau apa? Ya udah I love you sayang. Suami yang hampir sempurna berjuang untuk penghasilan tapi juga memperhatikan penampilan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap bagi Amir. Ya,